Terakhir bahwa politik itu adalah maka bila yaitu anas akrob ila sholat wa amal dasar. Bahwa pada prinsipnya adalah politik atau politik adalah sebuah kesepakatan bersama yang mengatakan manusia pada kebaikan atau kemaslahatan dan menghasilkan pada kemaslahatan. Termasuk Indonesia ini adalah sebuah siasat yang diatur secara bersama-sama dalam hal memperoleh atau mencapai kemaslahatan bersama. Persoalan nama khilafah politik atau tidak ini tidak jadi persoalan. Apakah harus peraturan itu sesuai dengan Islam ini tidak jadi persoalan karena sebagai disampaikan oleh beliau melalui dari Muhammad tidak ada perasaan dalam hal melaksanakan semua yang diperhatikan secara hukum. Dan apalagi memang secara sejarah Indonesia tidak bisa kemudian dikatakan sebagai Islamiyah karena tidak pernah ditutup secara perang oleh kerajaan Islam, tetapi tidak diajarkan Islam dan kemudian diberikan secara bersama-sama. Maka itu yang bisa disebutkan dari yang beliau sampaikan yang lebih panjang. Selanjutnya kita udah dialog, saya juga tiga pertanyaan dari lahir dari orang ini. Jadi dari satu kemudian ini dari dengan kedua kalau yang dari Putri yang paling belakang sebelah sini mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kami diberi kesempatan untuk memberikan sesuatu pada kesempatan ini. Yang kedua, terima kasih banyak kepada kalian yang telah memberikan ilmunya kepada kami pada siang hari ini. Pertanyaan kami ini dalam rangka untuk menjadikan sebagai benteng kepada kami ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang tidak sama dengan kami. Maka kami bertanya pada hari ini. Yang pertama, telah disampaikan tadi bahwa masa khalifah pun di situ bisa dikatakan tidak damai karena para pemimpinnya dibunuh ketika itu, banyak peperangan terjadi. Maka bisa dikatakan juga tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Padahal Nabi bersabda, "Yunas qurni sumayyunahum sumayyunahum." Ini adalah sabda Nabi kita bahwa masa-masa lalu itu, masa tadi itu adalah masa yang luar biasa, yang paling baik. Walaupun mungkin ada pemerintahan secara baik, umpamanya itu masih lebih baik pemerintahan dahulu. Oleh karena itu, apa salahnya kalau ada pertanyaan seperti itu? Apa salahnya kalau kita meniru siasat di masa lalu itu? Karena di masa khalifah itu adalah mayoritas menurut kita. Yang kedua, ini dalam rangka bukan kami tidak setuju dengan apa yang disampaikan Kiai, dalam rangka memantapkan hati saya pribadi dan punya para hadirin ketika ada masalah serangan sejarah ini. Yang kedua, karena kami pernah juga membaca tulisan-tulisan mereka bahwa kenapa mereka sangat mau sekali, berusaha sekali menegakkan khilafah ini, karena menurut mereka memang ada hadis yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul lagi khilafah. Ini saya lihat di hadisnya seperti ini. Sudah yakunu khilafah ala ibn
untuk hidup itu. Jadi kami ini ada tingkat 1, 2 tambah 1. Kalau dia dosa. Iya, ujian sekali. Kalau dia saya Tadi disebutkan bahwa siasat itu yang penting harus sesuai dengan syariah, dengan nggak pertentangan. Lalu bagaimana dalam siasat yang tidak bertentangan dengan syariah kita? Lalu bagaimana tentang siasat kita di Indonesia? Apakah semuanya tidak bertentangan? Seperti tadi seperti kisos, potong tangan dan campur dan sebagainya. Kan itu tidak ada di dalam di siasat kita, tapi itu ada di syariah kita. Apakah itu bukannya bertentangan dengan syariah kita? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian yang kedua seseragam ya. Langsung pada ini pertanyaan saja, kita usah bagaimana berkata dari sini. Masuk pada poin ada. Allah berfirman, Nabi bersabda, ulama berkata yang saya berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dengan langsung saja terkait masalah pertanyaan. Di sini saya tidak ada yang perlu ditanyakan karena sudah diwakili oleh teman kami barusan. Namun kalau diizinkan saya hanya ingin minta sedikit bocoran tentang dapur meja dengan ataupun tips untuk menjadi orang besar seperti Kiai Haji Azizi Hasbullah. Karena kalau boleh jujur, Kita kasih ada sampai
mungkin misalkan pada seperti ada yang terjadi di Pasuruan, kemudian ada pesantren ataupun ada yayasan yang berafiliasi HTI yang kemudian dibentuk oleh teman-teman Ansor. Ini kan membuktikan bahwa pemerintah itu berani untuk tidak melegalkan saja, tapi tidak berani untuk membuktikan ideologinya. Pertanyaan penting dari kami, apa yang bisa kami lakukan sebagai santri untuk bisa menghentikan ideologi HTI ini, yang kemudian mindset orang itu kan santri itu kolor, santri itu sarungan, santri itu pakai kopiah. Yang dibicarakan oleh santri itu adalah hal yang haram, sesat dan tidak. Kemudian HTI itu mempropagandakan kejayaan Islam, mempropagandakan kemajuan Islam, sehingga itu kayaknya bukan arah santri. Sehingga pertanyaan penting kami, apa kontribusi yang bisa kami lakukan sebagai santri yang berada di pondok santri. Terima kasih. Terima kasih. Tiga pertanyaan tadi. Yang pertama, kira Iwan, satu orang juga pertanyaan muda dari Iwan. Jadi pertama berkaitan dengan Rasulullah mungkin sudah dicatatkan juga ya. Kemudian ini kemudian siapa dan juga kemudian apakah kita bagaimana proses ini dengan proses atau kenapa kita tidak boleh mengikuti tabligh? Ya ikuti tabligh yang benar. Karena tidak ada orang dijamin semuanya benar. Orang itu ada salah, ada benar, lisan mahal kotok manusia. Nah, Sayyidina Umar pun juga salah. Tapi Sayyidina Umar ketika salah, ketika dikasih dalil mau. Seperti Sayyidina Umar ketika wafatnya Rasulullah, Sayyidina Umar pun tidak percaya kalau Rasulullah wafat. Karena mengatakan siapa yang mengatakan Rasulullah wafat akan saya potong lehernya. Tapi misalnya dikasih dalil dari Sayyidina Abu Bakar, sama Muhammad dan bila Rasulullah berharap untuk Rasul. Apa yang ada itu kira-kira kemana apa itu? Lalu kita akan menjadilah indah menjadi. Karena bulan lam yasma'ul ayat, tapi menerima. Dan sekarang itu sudah dikasih dalil dan seterusnya masih ngeyel itu tidak. Nah, itu lihatnya. Jadi memang yang salah jangan diikuti. Pada waktu zaman sahabat orang yang menyalahkan Rasul, bagaimana kita ikuti? Ya jangan kita ikuti yang salah. Yang benar yang kita ikuti. Yang benar bagaimana? Untuk kemaslahatan, untuk maslahat keseluruhan. Terus pertanyaannya, kalau di akhir zaman itu nanti ada khilafah, pasti ada itu memang Imam Mahdi. Tapi bukan berarti kalau ada kita harus mengusahakan, enggak. Oh itu janjinya Rasulullah ya, saya itu zamanun qalilun fuqahahu kasirun futobahu. Itu pasti. Apakah kita nanti harus memperbanyak futobah saja biar cocok dengan zamannya Rasul? Wah, dengan sabdanya Rasul, ini orang yang kutul itu. Banyak terus baru nanti di akhir zaman termasuk banyak orang wanita yang kasihatun ariyatun. Itu pengetahuannya Rasul, kita biarkan, bukan berarti kasihatun Rasul kita menyampaikan sabda Rasul dan menyamakan sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul. Berarti wanita-wanita yang pakaian tapi teranjang, kita nggak usah lakukan, itu ada sendiri. Sekarang itu wanita berpakaian dan telanjang, kita nggak harus mengikuti pada Rasul. Wong itu Rasul bukan memerintahkan, tapi pasti ada. Seperti ketika Rasul mengatakan dalam nasib zaman itu layak Al-Quran ilah Rasmu walayat Islam ilah ismu masajidu amiratun waya karobun al-zikrillah. Sekarang kalau usah dipentahkan, tidak ada masjid Mekah tidak ada zikir di Allah. Apakah kita harus memusahkan? Tidak. Malah justru yang tidak benar kita, walaupun sudah disabdakan oleh Rasul, kita harus mencegah. Karena itu, tapi itu pasti terjadi. Bahkan Al-Quran mengatakan, Rasulullah sudah mengatakan, sudah jelas itu, man ya'isba'ti fasayara khilafan katsira. Siapa yang hidup setelahnya saya pasti akan mengetahui persengketaan yang sangat dahsyat. Wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kita harus mengikuti sunnahnya, langkahnya mereka di dalam Rasulullah SAW. Tapi yang pas pada zaman
Kita tidak semuanya langkah itu kita laksanakan. Apa kita mengikuti Sayyidina Umar membuang hujat, Nasrul hujat, langsung kita ikuti? Dia kotor itu. Walaupun itu sahabat yang benar, itu hukum siasat. Itu gampang. Lalu kalau kita mengusahakan, walaupun nggak diperintahkan, apa nggak boleh mengusahakan. Kita yang diperintahkan oleh Allah itu fa'budullah wa la tusyriku syai'a. Kita melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah itu melakukan perintah, menjauhi larangan. Perintahnya Allah itu ada dua, wajib dan sunnah. Larangan Allah itu ada dua, makruh dan haram. Lalu kita itu di dunia itu sebagai, aku dalam bahasa tasawuf itu sebagai tamu. Sebagai tamu itu andai kata disuguhi seperti ini, belum diberikan oleh panitia suruh dahar. Nah, ini yang mau saya makan boleh enggak? Boleh, tapi enggak sopan. Kenapa? Karena belum disuruh kok sudah dimakan, tapi halal. Nah, itu enggak sopan. Kau mengusahakan sesuatu yang tidak diperintahkan, itu bagaimana? Boleh, tapi enggak sopan. Tapi jangan paksakan orang lain mengikuti kamu. Kalau mengusahakan silakan, tapi jangan paksakan orang lain mengikuti kamu. Lah memaksakan agama saja gak boleh. La ikraha fiddin, apalagi memaksakan untuk mendirikan khilafah. Paham ya? Nah, jadi kalau kau melakukan yang tidak diperintah oleh Allah, itu tidak punya tata krama jalannya. Makanya kalau orang ingin usul kepada Allah, maka jangan sampai kita melakukan mubahat. Man hayya lil mubahat lam yasil ilallah qattu. Siapa yang mempersilahkan dia melakukan perkara yang mubah, maka tidak akan pernah usul kepada Allah. Nah, mubah itu kalau sudah menjadi sunat, laksanakan. Makanya makan kenyang gak apa-apa, tapi jangan ngajak orang lain kenyang. Dan itu tidak diperintahkan makan kenyang. Tapi kalau kamu makan kenyang gak akan usul kepada Allah. Oh gitu kan? Gak boleh, silahkan, tapi kamu jangan paksakan orang. Dan kamu tidak termasuk dikatakan Abdullah, tapi Abdul Khilafah. Kenapa? Karena memperjuangkan bukan perintahnya Allah, tapi memperjuangkan perintahnya nafsu. Itu Abdul Hawa. Ini yang dijauhkan oleh Allah. Ara'aital takhadha ilahahu hawa. Kita itu bukan diperintahkan mendirikan khilafah, diperintahkan melakukan perintah menjauhi larangan. Apa yang perintah yang tidak bisa kau lakukan, apa larangan yang tidak bisa kau tinggalkan. Tinggal itu saja. Dengan di Indonesia semacam ini bisa semua. Kalau masalah hukum kisos, semuanya itu hakul adami. Hakul adami itu yang penting semua sepakat sudah. Di Indonesia dilakukan mediasi, bagaimana semuanya sudah sepakat. Tapi di Indonesia sudah ada hukum pembunuhan. Kalau tidak ada kesepakatan dan itu patut untuk diperlakukan, dibunuh kok. Nah, cuman ya perlu untuk ditinjau kembali dalam kasus-kasusnya, gitu kan. Kalau Anda katakan apa di Indonesia itu sudah tidak bertentangan dengan Islam, sebutkan yang bertentangan. Kita bahas dalam masalah fikih. Makanya Gus Dur pernah nantang, yang nggak cocok mana? Mari kita dialog kita dengan cara fikih. Begitu, secara fikih. Tapi perlu Anda ketahui, di sini itu bukan mazhab Syafi'i. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah saja mengikuti salah satu dari mazhabul arba'ah. Maaf, di sini memang nggak siap kalau mengikuti Islam. Secara secara keseluruhan saja lintas mazhab. Kalau di Madura ada kiai memelihara asu atau apalagi nyembelih asu, sudah artinya biar itu. Iya kan? Padahal dari lama ini kan nggak najis. Anjing juga najis. Disembelih halal, makruh aja. Makanya ketika ada orang jual sate anjing, Wanser marah-marah di kantor itu. Saya marahi malah. Biarkan, itu juga boleh menurut mazhab lain. Ini bukan mazhab Syafi'i, jangan brutal gitu. Cuma harus dikasih jelas ini sate anjing. Biar orang tidak. Tapi itu kan ya ada mazhab lain gitu kan. Ini belum yang bisa kita pisah itu kalau dipraktekkan di Indonesia serba salah.
Tadi sudah saya jelaskan tadi itu ya. Kemudian itu yang pertama sudah ini yang juga, kalau Imam Mahdi ya muncul, ya biarkan janjinya Rasul berarti pasti ada, ya sudah jangan diusahakan pasti ada. Tapi itu syarrun nas, syarruz zaman. Apa kita akan mengikuti syarruz zaman? Ketika ada Imam Mahdi itu jelek-jeleknya zaman, jelek-jeleknya kurun. Apa kita akan jelek-jeleknya kurun? Wong itu sudah hampir kiamat loh. Hampir datang awal jahat. Kok malah kita akan mengusahakan pikirannya gimana gitu kan. Kemudian yang terakhir dari mbaknya tadi yaitu mahwal khilafah. Tadi sudah saya jelaskan al khilafah nubuwah makana lahu man lahu riyasatun fid dunya wal akhirah jami'an. Jadi orang yang mempunyai kekuasaan otoriter ngatur urusan dunia dan akhirat keseluruhan otoriter. Makanya harus pimpinan satu. Bisa enggak ini? Rasional enggak? Kalau zaman Rasul bisa, karena tadi sudah saya jelaskan panjang lebar tadi. Karena apa? Beliau yang eksekutif, beliau yang legislatif, beliau yang yudikatif bisa. Kalau sekarang pada zaman Kanjeng aku tahu zaman apa saja enggak bisa. Maaf. Di dalam masalah pemerintahan yang di situ mengaku sebagai manhajun nubuwah seperti Abu Bakar dan seterusnya dan setelahnya itu kan ya berusaha manhajun nubuwah. Tapi ironisnya kita tahu seperti Al-Hallaj dibunuh. Kenapa? Dianggap aliran sesat. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan akidahnya pemerintah. Ini bahayanya kalau pemerintah mengurus agama sesuai dengan pemahamannya pemerintah sendiri. Kalau nanti ini dipraktekkan di Indonesia bisa-bisa ziarah kubur musyrik, tahlilan musyrik, wakilnya harus dibunuh. Waduh, gimana? Nah ini karena nggak cocok dengan agamanya pemerintah. Syekh Abu Yazid Al-Bastami diberi jatuhan hukum gantung sampai 3 kali. Tapi alhamdulillah lolos. Nah, yang akhirnya sampai kodinya sadar tobat itu. Kodi yang mengambil keputusan itu. Lalu kenapa? Karena nggak cocok dengan akidahnya pemerintah. Makanya pemerintah itu tidak berhak untuk memasatkan atau mensesatkan aliran. Itu tugas ulama. Tapi ulama nggak bisa membubarkan. Nah, kita harus mengakomodir semuanya asalkan masih patuh dengan aturan pemerintah. Makanya tidak bisa semata-mata melarang ajaran HTI. Kenapa? Selama tidak ada action, tidak bisa pemerintah untuk melarang. Ya, baru kalau ada action, nah itu nanti pemerintah perlu nangani. Kalau cuma ideologi dan sebagainya silakan, pokoknya yang penting masih patuh dan tunduk dengan keputusan pemerintah. Ini kenapa tadi sudah saya katakan tugasnya pemerintah itu adalah urusan dohir, tidak urusan batin. Dohir itu pada action. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membentengi pada diri kita? Perlu kita ketahui. Saya sedikit mengutip sabda Syabdul Qadir Al-Jilani pada tanggal 12 Syawal hari Selasa jam 4 sore tahun 540 di madrasahnya beliau mengatakan kepada santri-santrinya la takun minal ladina idza itu lam yabta'id zabul Islam ya Fatihah. Hilangnya Islam, hilangnya Ahlussunnah wal Jamaah karena 4 macam. Tidak bisa hati, tidak bisa karena lain merusak Islam. Yang merusak Islam sendiri. Empat itu apa? La tata'allamuna bima la ta'lamun. Karena kamu tidak mau belajar ilmu yang belum kamu tahu. Maka saya katakan tadi, qalilul ilmi kasirul ilham. Pelajarilah, jangan punya Syafi'i tapi lintas mazhab. Bahkan sampai Syiah yang tidak sampai keluar dari Islam kita pelajari. Supaya kita bisa mengetahui
perbedaan mereka sehingga bisa mengakomodir, sebab di dalam Islam tidak boleh ingkar kecuali mujma'un alaih, dan ingkar itu sendiri masih ada tingkat. Nah itu. Kemudian kedua, tak malu nabi malah tak lamun, karena kamu melakukan sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu. Tak malu nabi malah tak lamun, apa yang kau lakukan, manakib, tahlilan, semuanya hanya mengikuti, tapi tanpa didasari dengan ilmu. Ini akhirnya dimasukin mereka dengan medsos, mereka bisa bingung, bisa menjadi goyah. Kenapa? Karena kamu tidak mengamalkan amalanmu tidak berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan ilmu, siapapun yang akan melarang kata kamu, saya punya dasar. Itu. Nah, yang ketiga, la tak malu nabi mata lamun, karena kau tidak mengamalkan yang sudah kau ketahui. Yang sudah kau ketahui tentang zamiyah, tentang manaqib, tentang tahlilan, tentang sholawatan, lakukan dengan serempak. Biarkan mereka itu yang menggonggong tidak akan pernah bisa mampu menggulingkan kita. Iya. Kenapa? Ya biar mereka berdiri sendiri, kita nggak usah ikut-ikutannya. Makanya Rasulullah pesan dari Allah, fa'arin adil musyrikin. Orang-orang musyrik kamu tidak usah ngurusin Muhammad, biarin mereka. Nah ini terus yang terakhir, tamna'un nasa min ta'allumi ma la ya'lamun, karena tidak regenerasi, menghalang-halang untuk orang belajar ilmu yang belum diketahui. Sekarang ini untuk mempelajari ilmu agama sudah minim sekali. Mondok-mondok yang ada, ya mondok yang di situ ada urusannya jadi buruh, bukan jadi ngerti agama. Ini loh. Sehingga nanti nasibnya orang-orang yang setelahnya kita kalau tidak tahu tentang agama bagaimana. Terus terang kalau agama yang di situ di kuliah dan sebagainya hanya sebatas itu, hanya satu bidang, tidak seperti pondok. Dia seakan-akan hanya menginginkan menjadi orang yang punya keahlian di dalam cara khusus. Cobalah, tapi di pondok tidak ada keahlian khusus, tidak ada. Makanya keahlian khusus dalam bidang pertanian, tapi suruh tani nggak bisa. Makanya yang pintar tani itu bukan sarjana pertanian. Sarjana pertanian nggak ada yang bisa. Kami dan tadi pacul kita nggak bisa itu. Ayo. Kalau kita lihat belajar masalah politik, biar ngerti politik, tidak ada presiden seluruh dunia yang sarjana politik. Tapi pintar politik. Kita belajar sarjana ekonomi hanya berbicara cara ngatur ekonomi. Orang kaya di dunia, di Indonesia bahkan di dunia tidak ada yang sarjana ekonomi. Malah itu sarjana ekonomi hanya pintar ekonomi tapi tidak ada yang diatur. Pondok pesantren tidak ada, dan langsung praktek semuanya, ekonomi langsung praktek semuanya, tidak usah belajar khusus. Makanya ilmunya umum semuanya dikuasai. Nah, ini loh yang namanya. Ini yang apa itu namanya yang sudah saya jawab. Kalau yang tadi bagaimana jadi orang yang besar, saya tidak pernah menginginkan jadi orang besar. Tidak punya cita-cita jadi orang besar. Saya di waktu di pondok cita-citanya hanya satu, saya ingin menjadi khatibul ilmi sampai kapan, sampai mati. Hanya itu saja. Khatibul ilmi, bukan saja. Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak pernah cita-cita jadi orang besar. Inginnya itu menjadi guru ngaji gitu. Itu kalau saya ceritakan. Sehingga ketika beliau sowan kepada Mbah Yai Abdul Salam, Mbah kakeknya Mbah Yai Mahfud. Ketika beliau sowan pada Yai Abdul Salam dihantarkan oleh beliau Kiai di Kudus sudahnya diaturkan, disowankan ke sana. Terus beliau tahu bahwa Kiai Abdul Salam waktu itu masih mengajar TPG. Kalau dulu bukan TPG, ngajar Quran anak kecil-kecil. Setelahnya ngajar Quran anak kecil-kecil, terus Mbah Hasyim ngelingkuh, gak wani sowan, menunggu sampai selesai.
Terus setelahnya selesai dia sholat dengan sukacita yang lama tidak ketemu karena temannya. Terus ketika pulang Bayi Yasin menangis. Terus ditanya dengan temannya, "Wonten napa Yai?" "Saya punya cita-cita semenjak dulu belum istiqomah, tapi Yai Abdus Salam sudah istiqomah." "Apa?" "Mengajarkan anak kecil." Dan mengajarkan anak kecil Fatihah 1 kali saja. Ini kamu bisa mendapatkan setiap hari Fatihah berapa kali dari dia. Baca Fatihah 1 kali kalau dia sholat itu saja. Jangankan Fatihah, Bismillah saja, mengajarkan Bismillah, dia akan naik sepeda Bismillah, kita dapat pahala. Man kana ala khair falahu mislu ajrihi min ghairi hisab. Kalau dia itu akan makan baca Bismillah, kita dapat. Hanya itu yang kita inginkan. Tidak usah kita mulu-mulu ingin jadi orang besar. Malahkah? Saya sama sekali tidak mempunyai keinginan jadi orang besar. Itu karena saya khidmat, terus akhirnya saya disuruh apa saja yang urusan bidang ilmu, saya tanda karena memang cita-cita saya itu berkhidmat kepada ilmu. Maka dimanapun sampai saat di PB, khidmatnya juga dalam bidang ilmu, tidak pada ekonomi. Makanya kalau ekonomi, ya nggak bisa saya sebenarnya. Jadi, makanya kalau usah cita-cita jadi orang besar, yang paling selamat. Pemerintah nggak kenal dengan kita nggak kenal dengan pemerintah. Tapi mengajarkan dengan ikhlas, tahu akan dikirimi Fatihah, terus boleh orang yang tahu ajarkan. Tidak ada namanya dosen dihadiahi Fatihah oleh mahasiswanya ketika setiap waktu, nggak ada. Kenapa? Karena ngajarnya bukan imkhlisin ala bidin, tapi mencari opah. Tapi kalau kiai setiap waktu dihadiahi Fatihah oleh santri, itu yang ada. Wah, kalau kita bicara itu nanti panjang di sana, tapi tidak bisa salah ya, tidak pas. Walau. Terima kasih atas jawaban dari semua. Karena kita berkopi. Saya kira ini kita sudah lagi karena waktu yang tidak bisa kita eksplorasi. Selebihnya barangkali kalau ada yang tidak jelas, monggo dengan diri saja bisa di saya marah atau dia